Wah, difitnah orang gila dan sebagainya, masuk penjara. Bahkan ada juga ya kekasih-kekasih Allah yang difitnah begini begitu sampai akhirnya disalib. Cuman mereka ridho, ridho. Keridhaan itulah yang akhirnya menghilangkan rasa sakit. Ini ngaji juga kan ujian ngaji. Orang kalau udah ngaji, ya ngaji ini pahit, nggak enak ngaji tuh ngaji nggak enak. Ngaji tuh pahit, ngantuk kita ngantuk. Apalagi subuh, wah kita harus menahan rasa ngantuk. Malah begadang semalam, yang enak kita tidur, apalagi bis hujan kan, ya. Terus yang enak lagi kita jalan-jalan kemana dong? Mana? Yang dipikir tol apa tuh? Hah? Andara nyari makanan di situ. Ngapain ngaji di sini? Nggak enak, pahit. Tapi ada orang-orang yang memang suka dengan barang pahit. Dia telan tuh barang pahit. Kalau nggak ngaji rasanya sekali aja ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Berarti ini orang yang sedang ditaikin derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, tipologi ujian untuk menghapus dosa kita. Ujian silih berganti Allah berikan kepada kita yang tujuan Allah buat menghapus dosa kita yang tidak terhapus dengan istighfar, tapi terhapusnya dengan ujian, difitnah orang, dicaci maki orang, digibahin sama orang, diambil haknya sama orang lain. Sabar tapi kurang ridho. Sabar mah sabar tapi kurang ridho. Masih ada ngeluh. Ya Allah, padahal saya udah baik banget sama tuh orang. Ngerusuloh nggak nih? Ngerusuloh tidak? Ngerusuloh. Ya Allah, apa dia kayak begitu? Air susu dibalas sama air kopi. Kalau kopi enak ya. Biasanya air susu dibalas sama air tuh. Air kopi yang kagak pakai gula. Air susu dibalas pakai air kopi nggak pakai gula. Tega banget emang dia semua. Masih ada rasa ngeresulo. Nah, model yang kayak begini ini ngapus dosa kita nih. Ya, kelas-kelas kita dah itu, kelas-kelas kita. Saya mau udah baik banget sama dia. Dia akhirnya nusuk saya dari belakang. Dia cerita sendiri sama dirinya, Ini ujian yang menghapus dosa. Sabar. Tapi kurang ridho. Nah nanti kita ngaca dah, kita ada di level yang mana? Yang senang dengan ujian ketika kita dikasih ujian miskin, hore saya miskin. Atau ketika dipecat dari tempat kerjanya, alhamdulillah ya Allah, saya dipecat dari kerjaan, alhamdulillah. Berarti ini model orang yang mau ditaikin derajatnya sama Allah. Yang ketiga, ujian yang Allah berikan dalam bentuk penyegeraan siksa. Penyegeraan siksa. Sholatnya tidak, ngaji ya tidak, berbuat baik ya tidak, hidupnya susah. Ini susah, itu susah. Oh begini gagal, begitu gagal. Itu azab atau siksa Allah yang disegerakan di dunia. Sekarang kita bisa ngaca sama diri kita masing-masing. Ketika kita diberikan kesulitan dan ujian sama Allah, masuk dalam kategori yang mana kita? Apakah Allah mau angkat derajat kita? Kita lihat, saya sabar nggak ya? Saya ridho nggak ya? Kalau saya sabar ridho, berarti emang kita mau ditaikin derajatnya. Kalau emang kita sabar tapi masih ngeresulo sama diri kita, itu mau dihapus dosa-dosa kita yang memang tidak terhapus dengan istighfar, hanya terhapus dengan fitnahan orang lain, hanya terhapus dengan hasutan orang lain, terhapus dengan dibenci dulu sama orang lain, terhapus dengan gibahan orang lain, baru terhapus. Yang ketiga, apakah ujian atau yang saat ini terjadi pada diri saya adalah bentuk azabnya Allah, siksaannya Allah yang disegerakan kepada saya karena saya semakin jauh sama Allah. Kemarin-kemarin saya masih bisa jamaah, sekarang jamaah saya tinggalkan karena kesibukan dunia. Kemarin-kemarin saya masih bisa istiqomah baca Al-Quran, sekarang Al-Quran boro-boro saya baca, saya lihat aja tidak. Kemarin-kemarin saya masih rajin sedekah, padahal uang saya sedikit, sekarang saya udah kaya raya. Saya merasa bahwa apa yang saya keluarkan itu akan hilang. Kenapa sekarang saya menjadi pelit?
Nah, itu. Ya, kita ya muhasabah diri. Itu ya. Sampai ini mau? Sampai mana tadi ya? Dan apa yang Allah berikan itu hakikatnya punya Allah. Walahu atau apapun yang telah diberikan juga milik Allah. Yang telah hilang milik Allah, yang saat ini kita miliki adalah milik Allah, ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajali musamma. Segala sesuatu itu di sisi Allah udah ada catatannya. Semua apapun yang terjadi di sisi Allah sudah ada catatannya. Ya. Contohnya apa? Contohnya. Semalam hujan, semalam hujan. Itu udah dicatat sama Allah. Udah dicatat sama Allah. Nah, terus apa fungsinya kita doa? Apa fungsinya kita doa? Doa itu sebagai tanda bahwa kita butuh sama Allah. Doa sebagai tanda bahwa kita butuh sama Allah. Doa itu wajib. Urusan apakah apa yang menjadi permintaan kita langsung dikabul atau tidak, Allah yang tahu. Karena ilmunya Allah itu ya di luar ruang dan waktu. Allah tahu apa yang belum terjadi. Kalau kita kan pengetahuannya hanya sebatas apa yang terlihat oleh mata. Di belakang tembok kita nggak tahu. Tapi Allah maha tahu. Oh ya, meskipun sudah sholat istisqa, kata Allah, nggak langsung diturunkan hujan. Ntar ada waktu yang tepat untuk Allah turunkan hujan. Pas malam minggu. Biar subuhnya pada ngaji di Masjid Raya Cinere. Akhirnya kan kita nggak keluar kemana-mana. Iya, coba kalau misalkan nggak diturunin hujan semalam. Bisa jadi. Bisa jadi kita nggak ngaji. Artinya, apapun yang menjadi keputusan Allah dan apapun yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, semua kalau sampai kepada orang yang beriman pasti akan menjadi baik. Makanya kalau orang tasawufnya sudah tinggi, laisa kullu syai'in fil alam syarrun, nggak ada keburukan sedikit pun di dunia ini, semuanya kebaikan. Sebagaimana ayat Al-Quran menyatakan, Rabbana wa khalaqta hadza batila. Nggak ada yang tercipta, yang diciptakan oleh Allah itu mengandung kebatilan, semua menjadi kebaikan. Tinggal bagaimana kita menyikapi apa yang sedang kita hadapi. Apapun, kalau dihadapin sama orang yang beriman, tauhidnya kencang, yang buruk bisa menjadi baik buat dirinya. Karena sesungguhnya tidak ada yang buruk yang tercipta. Semua adalah kebaikan. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu yang ada di sisi Allah itu sudah ditentukan, sudah dicatat. Fal tasbir, maka sabarlah kamu, wal tahtasib, dan berharaplah untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sarannya Rasulullah, ya, doanya Rasulullah kepada Sayyidah Zainab, ya. Nanti di akhir hadis ini Rasulullah menangis. Sambil mengucapkan kalimat doa ini, Rasulullah menangis. Sampai seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, itu mengheran, ya Rasul, ajabki, engkau menangis. Gimana? Masa engkau menangis? Kata Rasul, tangisanku adalah rahmat. Nah ini ya membuktikan bahwa basyariahnya Rasul itu 100%. Coba kalau Nabi kita malaikat nggak punya rasa. Nggak ada malaikat namanya rasa sedih. Nggak ada namanya malaikat rasa lapar, rasa senang. Nggak ada. Malaikat apapun yang terjadi, ya biasa aja. Nggak ada rasa kok. Alhamdulillah kita punya Rasul dari bangsa kita manusia. Sehingga ketika ya ada orang terkasih kita yang diambil sama Allah, kemudian kita meneteskan air mata, nggak jadi masalah, itu rahmat. Yang nggak boleh itu mengeluh, yang nggak boleh itu akhirnya tidak menerima kenyataan sampai akhirnya teriak-teriak, ya dia nyobekin bajunya,
Kalau bahasa orang Cina sampai ngulun-ngulun. Sampai ngulun-ngulun. Wah, itu yang nggak boleh. Kalau hanya sekedar meneteskan air mata, itu adalah rahmat minallah. Wal tahtasib, ya, mintalah pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsalat ilaihi. Kemudian dikirim lagi. Ini kan Rasulullah, jadi ceritanya ini. Nih Sayyidah Zainab, ini Rasulullah rumahnya nih. Ya, Sayyidah Zainab ngirim utusan ke rumah Rasulullah. Rasulullah akhirnya sampaikan kepada utusan Zainab, sampaikan kepada anakku. Ya, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ya. Nah, sampein. Begitu udah sampai, kata Sayyidah Zainab, fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Sayyidah Zainab mengutus lagi untuk samper Nabi Muhammad. Saya bersumpah, dia bersumpah. Sayyidah Zainab bersumpah Rasul datang, ya. Liyatiyannaha, untuk benar-benar datang temuin cucunya karena kondisinya sudah memprihatinkan. Faqama wa ma'hu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Thabit wa rijalun radhiyallahu anhum. Di saat itu Rasulullah sedang bersama-sama dengan para sahabat, di antaranya adalah Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat yang lainnya. Di saat utusannya Sayyidah Zainab datang, itu Rasulullah lagi bersama sahabat. Kata sahabat tuh, kata utusannya Sayyidah Zainab, ya Rasul, ini Sayyidah Zainab bersumpah, tolong banget datang, karena kondisi anaknya Sayyidah Zainab sudah sangat memprihatinkan. Akhirnya Rasulullah tidak banyak berpikir, mengajak seluruh sahabat yang ada di kala itu untuk ke rumah Sayyidah Zainab. Nyambung gak nih? Nyambung gak? Bisa difahami gak nih? Difahami ya? Farufi'a ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyah. Kemudian Rasulullah begitu sampai di rumah Sayyidah Zainab mengangkat cucunya. Ada yang bilang namanya Umamah. Cucunya namanya Umamah. Diangkat sama Rasulullah, ya. Fa'aqadahu, kemudian posisi ya cucunya itu yang udah dalam keadaan sakaratul maut didudukkan sama Rasulullah. Fa'aqadahu fi hijrihi, di pangkuan beliau. Pangku gitu, di pangku, ya. Taruh sini. Wa nafsuhu taqaqa, jiwanya Rasulullah taqaqa, gemetar. Ya wajar lah cucu. Ya kata kita punya orang tua. Saya punya orang tua gini. Gue sekarang sama anak kurang tapi mikirin, yang gue pikirin cucu gitu. Ada bahasa orang tua tuh lebih sayang sama cucunya daripada sama anaknya. Ntar lo ngerasain, gitu katanya. Ya, ada yang udah punya cucu di sini? Ada yang udah punya cucu? Begitu keadaannya ya? Iya, katanya kalau nggak ketemu sehari saja sama cucu udah kangen, Bib. Habib udah punya cucu, Bib. Begitu ya, Bib ya? Jadi anak tuh nggak kepikiran, jadi yang kepikiran cucu. Sehari nggak ketemu cucu, itu kayak seminggu nggak ketemu cucu. Rasulullah ngelihat kondisi cucunya dipangku sama beliau. Wadaf suhu taqaqa. Dirinya Rasulullah tuh bergetar. Ya Allah, benar ini mah penyakitnya bukan penyakit ringan. Sedang sakratul maut nih cucunya, ya. Fafadat ainah, berlinangan air mata beliau. Faqala Sa'ad bin Jabal kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Ya Rasulullah, kenapa antum menangis? Limadza tabki ya Rasulullah? Bukankah engkau pernah menjelaskan bahwa segala sesuatu itu punya Allah? Kenapa kau tangisi? Begitu bahasanya. Bukankah kau telah menjelaskan kepada kami segala apapun yang akan diambil sama Allah itu memang milik Allah, nggak perlu kita menangis. Ma hadza? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, hadhihi rahmatun, ini rahmat, ini tangisan rahmat. Orang ngaji nih, lagi ngaji kesentuh hatinya, nangis, rahmat itu. Dia ngelihat anaknya berprestasi kemudian dan nangis, rahmat itu.
Mau tidur dia lihat anaknya, kemudian ya Allah anaknya dia lihat udah gede. Apakah nanti masih bisa menyaksikan anak wisuda? Apakah nanti bisa menghantarkan dia di pelaminan, kita menjadi walinya, kemudian kita meneteskan air mata? Itu rahmat namanya. Yang bisa bikin kita sadar, ya Allah ternyata kita udah tua ya, udah nggak pantas lagi kita belagu-belagu. Kalau dulu zamannya masih muda, masih pantas kita belagu, sekarang udah tua. Jenggot udah mulai memutih, rambut udah mulai memutih. Apa yang kita mau belaguin? Malu sama anak. Kan gitu. Meneteskan air mata, itu rahmat. Rahmat. Hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadihi. Yang Allah jadikan rahmat tersebut di hati sebagian hamba-hambanya. Karena tidak semuanya kayak begitu. Ada orang yang jangankan cucunya, istrinya meninggal dia kagak nangis. Istrinya meninggal dia biasa aja. Jadi orang menangis itu wajar ketika kehilangan orang yang terkasih. Wajar. Dan itu adalah rahmat. Dan rahmat ini diberikan kepada sebagian daripada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan fi qulubi man syaa min ibadihi. Allah berikan rahmat itu di hati sebagian di antara hamba-hamba yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama. Sesungguhnya yang Allah berikan kasih sayangnya adalah orang-orang yang memiliki cinta dan kasih sayang terhadap sesama. Ini intinya. Orang yang mendapatkan kasih sayangnya Allah adalah mereka yang menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama. Ini ya, jadi status Bang. Orang yang mendapatkan cintanya Allah adalah yang mampu menebarkan cinta kepada sesama. Nah, kita hidup ini dalam rangka apa? Membangun cinta kepada Zat yang Maha Cinta. Bagaimana cara membangun cinta biar sampai kepada yang Maha Cinta? Maka kita harus saling mencintai. Setuju Pak? Iya, saling mencintai. Jangan perbedaan akhirnya membuat kita saling membenci. Yang mau kunut subuh kunut, yang nggak kunut, yang nggak usah kunut. Habis sholat ya tetap kita ngopi bareng, makan kacang bareng, iya gak? Makan apa namanya itu? Makan apa namanya? Singkong bareng, ubi bareng, iya gak? Iya, enggak kelompok ini yang kunut, kelompok ini enggak kunut, yang ngopi enggak kunut di sono, yang kunut di sono. Kayaknya enggak cantik itu dipandang mata ya. Saya pengen Masjid Raya Cinere ini menjadi masjid percontohan buat masjid-masjid yang ada di Kecamatan Cinere, minimal syukur-syukur se-Indonesia jadi contohan ya. Meskipun sebagian kunut, sebagian kunut, tapi pada akur. Itu nggak pada ribut, nggak pada saling menyalahkan, nggak pada saling main ngerasa bener gitu ya. Kalau akur kan enak ya, ngopi juga nikmat gitu ya. Barangkali ini yang bisa Romdoni sampaikan, dan Allah berikan kesehatan buat kita semua, berkah hidup ya. Allah berikan kemudahan di semua urusan-urusan kita. Sabab duduknya kita di majlis ilmu ini, mudah-mudahan kelak Allah pertemukan kita juga di dalam surganya bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita membaca Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah karamah asal suratul Fatihah. Para pendiri-pendiri Masjid Raya Cinere yang telah wafat, Allah ampuni dosanya. Allah terima segala kebaikan-kebaikannya. Setiap batu bata yang dipasang, semen, segala macam, ini menjadi kebaikan buat beliau-beliau yang menjadi pionir di dalam membangun Masjid Raya ini. Dan kita sebagai penerusnya betul-betul harus bisa menjaga, mempertahankan, mengembangkan dari apa yang menjadi amanah orang-orang tua kita terdahulu. Yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, dan pengurus-pengurus Masjid Raya Cinere senantiasa terbimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mensyiarkan agamanya Allah lewat Masjid Raya Cinere. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya amin. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Waffaqana Allah lima yuhibbu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.